Kalau Bapak Ibu mau niat Ramadan di malam pertama, Bapak Ibu niatkan 1 bulan. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi dan jumhur ulama, la yasqut anhu, tak gugur baginya niat illa fi dzalikal laila. Hanya di malam itu sajalah yang gugur. Artinya apa? Niat untuk 1 bulan itu tak bisa untuk memang 1 bulan. Jadi niat 1 bulan itu kalau keyakinan kita ini cukup, ternyata tak cukup. Sehingga tiap malam harus niat. Imam Malik mengatakan cukup. Digabungkanlah pendapat ini. Kata Imam Syafi'i komentarnya, boleh niat 1 bulan, tapi tiap malam niat juga lagi. Jadi nanti malam pertama boleh Bapak Ibu niat untuk 1 bulan, tapi tetap niat lagi tiap malam. Apa gunanya niat 1 bulan dan niat lagi tiap malam? Itu bahasanya untuk ban serap. Mana tahu nanti kelupaan kita niat, bangun kena pusing kepala habis sholat tarawih, tengok quick call tak berubah pula, naik tensi tertidur awal, tiba-tiba bangun pas sudah azan. Hebatnya lagi azan zuhur pula. Tinggal 6 jam lagi. Lalu niatnya gimana? Karena dia tak berniat maka tak sah puasanya. Karena tadi niat itu rukun puasa. Oh ingat ya, alhamdulillah dulu di awal saya sudah niat untuk 1 bulan. Nah itulah yang menutupinya. Itulah gunanya. Jadi malam pertama itu niat untuk 1 bulan supaya aman nanti. Tapi tiap malam juga tetap niat. Ya Allah. Mungkin nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang fikihnya istidad di siyami wal qiyami Ramadan. Jadi mengulang kaji tentang bab niat, ya, tentang bab niat. Kunci dari ibadah itu niat. Apalagi puasa. Puasa itu cuma 2 saja rukunnya. Yang satu niat, satu lagi menahan. Itu rukun puasa. Cuma 2 saja, niat dan nahan. Maka tak boleh kita bahasan begini. Besok saya puasa lah, kalau tahan saya puasa, kalau enggak saya buka. Tak boleh. Niat itu untuk menahan. Tiba nanti tak tahan. Misalkan udah haus, udah mau mati rasanya. Iya, buka lah. Tapi jangan diniatkan di awal. Pas sahur, dia bilang sama suaminya, dia bilang sama istrinya, yang sehat walafiat, tak ada keluhan. Lalu suaminya bilang ke istri atau istri bilang ke suaminya, kita puasa ya, mudah-mudahan tahan. Kalaupun tak tahan nanti kita buka. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Rukun ya 2. Satu niat, yang kedua menahan. Kalau sudah ada niat ingin berbuka, mana ada bahasa menahan lagi? Itu keringanan yang Allah kasih, tak usah direncanakan. Tak usah direncanakan dan dibuat program gitu. Saya puasa, nanti kalau dah tak tahan, saya akan paksakan supaya paling tidak tahan sampai jam 1. Habis itu saya berbuka. Besok saya puasa lagi sampai jam 1 lagi. Tak boleh. Itu untuk anak-anak boleh. Kalau kita, tapi dia sakit Pak Ustaz. Bolehkah dia begitu? Tak boleh dia niatkan di awal. Nah, itu masalahnya. Kiranya nanti tak tahan, buka, boleh, silakan. Kalau memang sudah tak tahan, ya. Arti tak tahan ini kan dalam batas level yang sudah tak sanggup ditahan lagi. Tapi kalau masih sanggup ditahan, saya haus betul Pak Ustaz. Tapi kalau dibak mandi kayaknya segar nih, mandi dia Pak, boleh. Pas mandi terminum pula Pak Ustaz. Maka dia jadi kuat. Heran juga siap mandi kok segar betul. Rupanya pas mandi diminum. Yang pertama tadi niat puasa Pak, niat. Yang kedua niatnya menahan. Niat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
sering diperdebatkan orang tentang niat kolektif. Satu niat untuk satu bulan. Sama seperti tarawih, Pak. Tarawih kita 8 rakaat. Ya, atau ada rencana mau berubah? Udah tahu kami tahun ini Ustaz 20 insyaallah. Sama witir 23. Ya, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah 8 atau 20 ya, itu udah selesai kaji. Jadi kalau ada orang berniat satu niat di rakaat pertama dia untuk tarawih ini kan 8 rakaat, langsung dia pasang niat. Bahasa Indonesia kurang lebih beginilah. Sengaja aku sholat sunat tarawih 8 rakaat karena Allah Ta'ala. Habis itu dia tidak ada niat-niat lagi. Atau dia niat puasanya sekali saja di malam pertama itu. Sengaja aku puasa Ramadan esok hari 2 rakaat. Pakai 2 rakaat pula. Sengaja aku puasa Ramadan esok hari 1 bulan penuh karena Allah. Habis itu dia merasa lepas, tak perlu niat-niat lagi. Hebatnya lagi, ada orang yang mencampur-campurkan niat ini dengan pikiran, keinginan. Jadi niat itu udah selesai rumusannya dari ulama-ulama fikih kita. Apa rumusan niat itu? Satu, qasdun. Artinya apa? Ada unsur keinginan. Yang kedua, wa mahalluhal qalb, tempatnya di hati. Artinya apa? Keinginan yang diletakkan di hati. Itulah yang disebut dengan niat. Kalau dalam pikir, nanti saya mau sholat tarawih, itu kan dipikir tuh. Itu tak niat. Niat itu di hati, memang diucapkan oleh hati. Hati ini berucap, kalau dalam mazhab Syafi'i mulut ini ikut. Maka usolli fardhal maghribi itu ucapan mulut, ucapan hati tak ada yang tahu. Maka niat orang tak ada yang tahu. Tak bisa kita sampaikan, oh itu dia bersedekah niatnya itu supaya jadi caleg tuh Pak Ustaz. Kok tahu apa? Ya kemarin tuh pas dia kalah caleg digulung lagi tikar tuh Pak Ustaz. Ada juga tuh digulung ke karpet sejadah tuh angkut lagi. Kenapa? Suara tak sesuai dengan yang diinginkan. Yang di masjid itu diangkut lagi, toa-toa dan dipasang lepas lagi. Nah, kalau itu jelas tuh berarti dia sedekahnya untuk caleg. Tapi kita tak bisa menilai orang dengan apa yang nampak kita, karena niat itu di hati. Oke. Jadi dia disengaja dan letaknya di hati. Maka niat nanti Bapak Ibu puasa itu, kalau Bapak Ibu membiasakan ucapan boleh, tapi itu tak rukun. Yang rukun itu yang di hati. Maka tak cukup dia bahasanya nawaitu shoma ghadin, tak cukup. Harus ada di hati. Itu kan ucapan lisan, ucapan hatinya dibuat juga. Lalu bagaimana dengan yang sebulan, yang di awal tarawih? Bahkan ada orang yang sholat tarawih tak berniat lagi. Dengar dia azan isya, Akbar Allahu Akbar, sholatnya. Habis itu nampaknya orang tarawih, dia ikut tarawih. Awak tanya, udah niat tarawih? Enggak perlu niat. Kenapa enggak perlu niat? Allah kan udah tahu. Ini sholat apa? Pikir itu kaji akidah. Sekarang yang kita buat di fikih ibadah. Akidahnya selamat. Kalau dia bilang Allah itu kan udah tahu, itu selamat akidahnya, betul. Tapi kalau karena keyakinan yang Allah sudah tahu, akhirnya dia tak berniat, itu ibadahnya salah. Karena niat itu rukun dari ibadah. Kalau dia tak buat berarti tak lengkap rukun. Kalau rukun tak lengkap berarti batal. Allah kan udah tahu kita mau sholat apa. Kalau sempat dia bilang Allah tak tahu, kafir. Jadi apakah orang yang berniat itu untuk memberitahu Allah? Kan
Oh, yang tak berniat mereka meyakini Allah dah tahu. Lalu yang berniat mereka itu ingin kasih tahu Allah, memberitahu Allah kalau dia sholat. Kan tak gitu juga pemahaman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saya kaji ini Pak ya. Kalau Bapak Ibu mau niat Ramadan di malam pertama, Bapak Ibu niatkan 1 bulan. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi dan jumhur ulama, la yasqut anhu, tak gugur baginya niat illa fi dzalikal laila, hanya di malam itu sajalah yang gugur. Artinya apa? Niat untuk 1 bulan itu tak bisa untuk memang 1 bulan. Jadi niat 1 bulan itu kalau keyakinan kita ini cukup, tak, ternyata tak cukup. Sehingga tiap malam harus niat. Imam Malik mengatakan cukup. Digabungkanlah pendapat ini. Kata Imam Syafi'i komentarnya, boleh niat 1 bulan, tapi tiap malam niat juga lagi. Jadi nanti malam pertama boleh Bapak Ibu niat untuk 1 bulan, tapi tetap niat lagi tiap malam. Apa gunanya niat 1 bulan dan niat lagi tiap malam? Itu bahasanya untuk ban serap. Mana tahu nanti kelupaan kita niat, bangun kena pusing kepala habis sholat tarawih, tengok quick count tak berubah pula, naik tensi tertidur awal, tiba-tiba bangun pas sudah azan. Hebatnya lagi azan zuhur pula. Tinggal 66 jam lagi. Lalu niatnya gimana? Karena dia tak berniat maka tak sah puasanya. Karena tadi niat itu rukun puasa. Oh ingat ya, alhamdulillah dulu di awal saya sudah niat untuk 1 bulan. Nah itulah yang menutupi. Itulah gunanya. Jadi malam pertama itu niat untuk 1 bulan supaya aman nanti. Tapi tiap malam juga tetap niat. Ya Allah. Mungkin nanti fikih-fikihnya bisa dikaji-kaji di kajian Ramadan insyaallah. Saya tengok 7 subuh full kajiannya. Masya Allah. 7 subuh itu selesai semua kajian insyaallah. Kita gelar nanti selesai Ramadan dapat gelar jamaah masjid. Apa gelar? LC. Lulusan ceramah. Sehat selalu Bapak Ibu. Insyaallah Allah berikan kesehatan, Allah berikan izin kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Setelah Ramadan juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.